Yo, what it up guys, welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet. Siapa yang kencang suaranya? Koko Dugo. Oke guys, yang pertama, gua hari ini akan memberikan kalian, untuk viewers gua dan subscribers gua, paket combo ya. Bukan hanya satu konten yang gue bahas, karena ternyata gue skip sehari aja, itu kontennya tuh bertubi-tubi, bukan hanya satu jadinya yang perlu gue review, tetapi dua review dari video Mr. Godfather, dan juga plus satu, yaitu video mengenai talk show dari Tok Kominfo, yaitu kemarin yang membahas mengenai legalitas dari VTube dan TikTokers. Jadi untuk di konten kali ini kalian akan mendapatkan paket hemat 3 menjadi 1. Sebelumnya gue jelaskan dulu guys ya, kenapa gue telat mengupload ya. Gue tuh kembali lagi di seperti konten gue yang sebelumnya, gue udah bilang gue ada fokus terhadap kerjaan gue dan juga fokus terhadap YouTube channel gue yang sedang gue bangun bersama adik gue yang baru ya. Adik gue yang baru, bukan YouTube channel yang baru bersama adik gue. Kalau adik gue yang baru berarti adik gue dong, baru nemu. Adik ketemu gede, anjir. Yoi. Jadi gini, kemarin itu gue ngerjain channel untuk yang gue dan adik gue itu ternyata memakan waktu untuk edit videonya aja butuh waktu 1 hari full dan sampai begadang-begadang. Walaupun hasilnya nggak ada. anjay. Karena ternyata untuk bikin konten spesial ya untuk suatu channel itu, jadi perlu tipe komputer ataupun PC yang spesial juga. Jadi kalau untuk seperti konten gue ini termasuk editing yang normal lah, yang biasa gitu ya, yang nggak usah berat-berat. Dan ada juga tipe yang harus editingnya tuh menggunakan PC yang kompatibel gitu, yang bagus dan berat-berat. Ternyata setelah gue edit selama 16 jam, ternyata hasilnya kemarin nihil karena PC gue tidak sanggup tidak sanggup buat rendering guys. Aduh, jadi gagal maning, tapi nggak apa-apa, itu usaha. Oke, kita nggak mau ngomongin masalah channel gue yang baru, itu nanti aja. Tetapi kita fokus kepada konten yang mau gue bahas hari ini, yaitu 1. Review dari Mr. Godfather, video yang kemarin yang gue udah telat. Kemarin tuh membahas mengenai dusta CEO leader dan pemain VTube ditelanjangi OJK, Kominfo, dan media massa, yang kebetulan berhubungan juga terhadap konten beliau yang hari ini, yaitu breaking news SWI, VTube dan TikTokers adalah multi-level tipu menipu, bubar deh ya. Plus ada hubungannya juga, ternyata semuanya komplit menjadi satu dengan talk show dari Kominfo yang membahas mengenai bongkar legalitas VTube dan juga TikTokers. Oke, kita mulai aja guys. Di konten Mr. Godfather yang pertama, gue hanya mengambil beberapa poin ya, tetapi ada poinnya ini yang pertama ya. Kita sebagai sesama YouTubers yang kebetulan membahas mengenai investasi yang sama, aplikasi yang sama, VTube gitu ya. Gue dan juga Mr. Godfather, kita berusaha memberikan info yang real ya. Mr. Godfather tentu saja memberikan banyak data juga. Oke. Nah, termasuk salah satunya di video gue yang lalu itu, gue sempat menanyakan mengenai konten beliau yang beberapa hari yang lalu, yang membeberkan info mengenai pemblokiran dari VTube, ya kan? Bahwa di kontennya itu kita tidak mengetahui apakah infonya itu yang diblokir itu apakah info terbaru atau info yang lama. Oke. Dan ternyata di kontennya Mr. Godfather ya memberitahu bahwa ini adalah berita yang paling baru, berdasarkan bahkan dibeberkan Detik Finance dan juga Kompas per tanggal kemarin 24 Februari ya kalau nggak salah ya. Itu dia yang terbaru gitu. Jadi nah ini kita berusaha memberikan info yang akurat.
saat gue bilang gue menanyakan, lalu tiba-tiba Mr. Godfather membuat konten dan bilang ini baru, ini yang terbaru yang tanggal 24 Februari. Oke, berarti kita dapat informasi terbaru lagi bahwa pemblokiran itu dilakukan baru ya guys ya. Nah, tetapi ada info yang menarik, yaitu dari Detik Finance ya, itu mengatakan di situ beliau memperoleh info dari CEO VTube Indonesia Wilbert Karimun. Nah, ini menarik guys. CEO VTube Indonesia Wilbert Karimun. Menarik gak guys? Yang kita sama ini kenal beliau hanyalah seorang leader ya, PLC gitu. Ternyata di situ ada statusnya CEO VTube Indonesia ya. Yang mana berarti beliau kalau sebagai CEO ya, bertanggung jawab terhadap semua kegiatan operasional VTube di Indonesia kalau memang beliau CEO ya. Tapi nah ini gue memperoleh infonya kan dari Detik Finance ya kan. Detik Finance tentu tidak mungkin mengeluarkan berita yang kaleng-kaleng gitu, pasti sudah dilakukan penyidikan dulu ya, wawancara dulu, dan terhadap narasumbernya yang diwawancara tentu jabatannya apa gitu kan. Nah, kalau Pak Wilbert ini menyatakan dirinya adalah sebagai CEO VTube Indonesia, artinya guys, kita sebagai VTubers ya, untuk masalah VTube yang di Indonesia prosesnya bagaimana dan bagaimana kelanjutannya, lalu bagaimana masalah mengenai VP kita nantinya seperti apa, dan lain-lain yang berhubungan semuanya dengan VTube, kita berhak untuk bertanya langsung dan memperoleh informasi dari yang namanya Mr. Wilbert Karimun ya, karena beliau adalah CEO VTube Indonesia. Tapi gue masih bingung sih, karena selama ini tidak pernah ditonjolkan gitu namanya ya, apakah Wilbert ini CEO VTube Indonesia. Tapi ini info yang menarik yang gue dapat dari Detik Finance. Kita boleh untuk meminta pertanggungjawaban ke beliau berarti semuanya ya, karena beliau adalah CEO yang sudah menyatakan diri CEO VTube Indonesia. Itu ya guys ya, jadi infonya itu aja yang pertama yang gue dapat dari kontennya Mr. Godfather. Oke. Lalu selanjutnya juga di akhir dari konten Mr. Godfather juga mengajak untuk, ini kan penutupan dari VTube ini sudah lebih dari 7 hari, sedangkan ada informasi dulu VP itu jika 7 hari bisa dijual ke perusahaan, bisa dicairkan ke perusahaan gitu ya. Nah, kembali lagi guys ya, untuk kalian para VTubers pasti tahu bahwa info itu tidak pernah dikeluarkan oleh perusahaan. Info 7 hari bisa dicairkan oleh perusahaan itu semua adalah info yang kita dapat dari leader. Oke. Dan kan gue udah bilang dari dulu, dari konten gue yang di awal-awal juga, gue udah pernah bilang bahwa itu adalah leader. Jadi kalau kalian minta pertanggungjawaban dari yang ngomong ya, leader kalian, karena dari perusahaan tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Tetapi hubungannya dengan Wilbert Karimun sebagai CEO VTube Indonesia, nah kan beliau sebagai leader juga apakah pernah mengeluarkan pernyataan seperti ini? Nah, kalian yang berada di grupnya Pak Wilbert ya, gue nggak tahu, gue nggak ada di grupnya Pak Wilbert. Kalian yang ada di grupnya Pak Wilbert pernah memperoleh informasi ini nggak melalui dari Pak Wilbert? Kalau dari leader kalian yang namanya Pak Wilbert memberitahu bahwa ini bisa dicairkan perusahaan setelah 7 hari, kalian berhak untuk menuntut beliau karena beliau adalah CEO VTube Indonesia. Ya, itu infonya ya dari gue seperti itu. Nah, kadang-kadang gini guys, lucunya ya, gue memposisikan diri di sini adalah pemberi informasi, dan juga tentu saja gue sebagai seorang VTuber yang mana memainkan aplikasi VTube, pengen aplikasi ini agar menjadi bonafide, agar menjadi legal gitu ya. Tetapi ya guys ya, kadang-kadang apa yang gue bahas ini membuat banyak bukan hanya dari pihak haters yang membenci gue gitu,
Bahkan dari VTubers pun juga banyak yang benci gue karena apa yang gue ucapkan terlalu vulgar gitu. Apa vulgar ya atau apa? Banyak mengkritisi masalah VTube. Padahal tujuannya kenapa harus dikritisi? Karena di mata gue ya memang hal itu perlu dikritisi untuk membangun VTube, ya, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun VTube. Dan kalian bisa nonton lagi di channel di konten gue yang sebelumnya. Gue bahkan membuat konten sampai 2 part hal-hal yang membuat VTubers masih resah sampai saat ini gitu. Nah, ada yang sampai membencinya nih guys, yang membenci gue itu sampai komen apa, karena mereka bilang gini, Koko Dugong kan seorang VTuber ya kan, nggak boleh itu kasih informasi yang apa, yang negatif mengenai VTube gitu. Soalnya kalau Koko Dugong anggap aja deh kerja di suatu perusahaan gitu ya, masa ngomongnya yang negatif mengenai perusahaan tempat Koko bekerja, katanya gitu kan. Lah gue balikin lagi guys, di sini gue ada reviewer dan gue hanya member ya, gue bukan di jajaran manajemen, gue nggak kerja untuk VTube ya, gue juga nggak digaji sama VTube, dan gue hanya member ya, sebagaimana member dari perusahaan-perusahaan. Misalkan lu membernya KFC, atau lu membernya McDonald, atau lu membernya apa kayak membernya The Body Shop atau apapun. Kalau pas lu beli barang dan barangnya mengecewakan ya, pasti akan lu ngomong ke orang lain bahwa ini mengecewakan ya, dan lu akan ngomong ke Body Shop ataupun ke toko yang tempat lu beli, ataupun ke KFC makanan yang lu rasa kagak enak gitu misalkan contohnya, dan lu akan kasih ini nggak enak ya, dan ini perlu diperbaikinya gini gitu. Ya itu suatu hal yang wajar ya nggak? Gue nggak menganggap diri gue sebagai itu, dan gue tidak, kalau misalkan di jajaran manajemen tentu aja produk apapun yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan kita harus jual ya kan, kita harus setuju walaupun produk itu apakah bagus atau enggak, kita tetap harus membela perusahaan karena lu kerja di perusahaan, lu harus menjual produk itu. Gue kan bukan di bagian VTube, gue hanya member VTube dan gue mereview VTube gitu, biar agar kalian paham ya guys ya. Oke, balik lagi ke masalah konten ya, kontennya Mr. Godfather. Nah kebetulan kontennya Mr. Godfather yang hari ini itu berhubungan banget dengan konten dari talk show-nya Menkominfo yang membahas mengenai bongkar legalitas VTube dan TikTokers. Jadi gua akan membahasnya jadi satu aja. Di sini banyak poin yang gue catat mengenai hasil dari talk show dari Menkominfo dan juga hasil dari konten dari Mr. Godfather. Oke, yang pertama adalah infonya, yang pasti kita sudah dapat info resminya adalah jelas ini sudah diblokir guys ya. Jadi jangan pernah VTubers untuk mencoba ini enggak ditutup, ini emang sengaja ya kan, sengaja gitu di maintenance gitu. Enggak, ini kita memperoleh informasi bahwa ini jelas sudah diblokir oleh pemerintah. Oke? Jangan berusaha menghindar dari pernyataan itu karena hanya akan membuat kalian semakin bodoh ya. Jelas diblokir, namun masih diberi kesempatan jika memenuhi persyaratan ya, bisa dinormalisasi lagi ya, bisa dibuka lagi. Oke? Dan itu juga udah pernah gue sampaikan di konten gue makanya yang sebelumnya ya. Segala macam berita yang kalian dapat dari WhatsApp, bahkan ada WhatsApp-nya mengatasnamakan Jack Boy yang kemarin bilang sengaja tidak dimunculkan di dalam Play Store ya. Itu bahkan gue udah bilang loh dari kemarin, dari semenjak WhatsApp itu keluar, gue bilang apa? Jangan mudah percaya karena siapapun bisa menjadi Jack Boy kalau di WhatsApp ya. Karena ingat, info yang dari VTube adalah keterangan resmi itu hanya dari Twitternya VTube, Facebooknya VTube, dan juga dari Instagramnya VTube. Ya kalian bacalah pengumumannya, itu info resminya ya. Jadi kalau misalkan ada info resmi dari manajemen pasti keluarnya dari sana ya. Oke, biar kalian paham. Oke, itu. Terus
Nah, untuk kalian yang selama ini berkata bahwa VTube itu bukan under OJK, ya, diperjelas oleh Patongam kemarin ya, sehingga kebetulan haters juga dan Mr. Godfather selalu membuli daripada VTubers ini, katanya rasain lo, bilangnya katanya bukan under OJK, ternyata kalian nyembah OJK juga sekarang gitu ya. Enggak guys, ternyata bener. Kalian nonton di kemarin talk show-nya Kominfo, khususnya di menit 18 menit 18 ke atas ya, itu jelas guys, Patongam mengatakan bahwa yang menyatakan ilegal itu bukan OJK tetapi SWI ya, dibentuk SWI. Oke. Karena dari Patongam sendiri mengatakan itu bukan OJK. OJK itu fokusnya adalah ngurus bagian jasa keuangan yang berhubungan dengan perbankan, asuransi dan lain-lain, ya kan. Sedangkan OJK membentuk SWI. Nah, SWI ini yang akhirnya menyatakan ilegal. Jadi bukan OJK ya, bahkan sudah ditentang pula oleh Patongam ya. Jadi ini memperkuat pernyataan dari kita para VTubers yang selama ini mengatakan bahwa OJK tidak berhak untuk menyatakan ilegal ya. Yang menyatakan ilegal itu adalah SWI. Kebetulan VTube itu adalah berbentuknya aplikasi sehingga bekerja samanya dengan Menkominfo. Oke guys, jadi itu info yang kita terima. Dan selama ini berarti yang membuli bahwa VTube sekarang menyembah OJK itu salah gitu ya. Kita bukan under OJK ya, tetapi kita di bawah diawasi oleh lembaga SWI dan juga under Menkominfo. Oke. Nah, lalu ada poin yang menarik selanjutnya yang tentu saja sudah banyak didengar oleh para VTubers semua, yang sudah banyak pasti ini sudah disebarluaskan oleh para leader kalian dan para VTuber semua, bahwa 3 poin sudah dipenuhi oleh manajemen VTube, yaitu mengenai komunitas yang sudah ditertibkan, pemakaian rupiah bukan dolar lagi, dan juga servernya ada di Indonesia. Yang walaupun 3 ini sudah dilakukan, tetap saja masih dianggap sampah gitu sama Mr. Godfather gitu ya, katanya. Mana komunitasnya yang belum tertib katanya. Mana katanya. Ya anggap aja kita percaya deh. Ya udah anggap aja kita percaya deh, ngomongin begitu. Ya biasalah kalau haters memang seperti itu, tapi kita harus berada di posisi tengah ya. Tidak, kembali lagi gue bilang, be smart, jangan hanya mendengar info dari haters ataupun info dari VTubers, tapi dua-duanya menjadi bahan pertimbangan kita semua. Oke. Ya tentu saja dalam masalah menetapkan komunitas, VTube seperti gue bilang sudah berusaha menertibkan komunitasnya dengan mengeluarkan term and condition yang terbaru, ya kan. Udah usaha guys, dimanapun juga. Seperti pemerintah untuk menertibkan masyarakatnya, tentu pemerintah mengeluarkan undang-undang ya, mengeluarkan peraturan dan mengeluarkan ada yang namanya hukum. Tetapi yang namanya masyarakat ya kan, ada yang taat, ada juga kan yang melanggar, ya enggak. Jadi walaupun VTube sudah mengeluarkan term and condition, sudah berusaha, ya kalau ada masyarakat yang masih ternyata berbuat di luar daripada itu ketertiban yang telah dibentuk oleh VTube ya, itu adalah hal yang wajar, karena belum tentu semuanya bisa kita handle, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu. Tetapi yang penting adalah pada saat dibentuk term and condition, pada saat ada yang melanggar ada hukumnya. Nah itu yang penting, itu yang penting. Pada saat ada yang melanggar ada undang-undangnya, ada term and condition yang mengaturnya, itu yang penting. Walaupun sepenuhnya masih ada juga yang melanggar, tetapi dengan jelas ada konsekuensinya bila yang melanggar. Itu yang penting ya. Dan ada 2 poin yang belum dipenuhi oleh VTube yang kembali di kontennya Mr. Godfather terus disebut-sebut, yaitu mengenai masa referral ya. Dan juga yang kedua mengenai VP harus dibeli oleh perusahaan. Oke, kalau mengenai masa referral ya sama lah sama si snack ya, snack makan snack enak nih. Sama lah ya masa referral gitu ya, itu juga menjadi problema di tetangga aplikasi tetangga juga gitu. Tetapi yang ditekankan oleh Mr. Godfather adalah
bisa mampus YouTube kalau nggak ada referral. Jangan salah guys, dari awal konten dan sudah banyak tutorial di YouTube ya, bahwa tanpa referral pun juga bisa mencapai sampai level tertinggi ya guys ya. Jadi artinya kalau VTube nanti hadir tanpa referral nih ya, kalaupun tanpa referral tetap bisa mencapai sampai level tertinggi. Jangan takut. Memang kalau pakai referral hanya mempercepat kalian untuk memperoleh level tertinggi. Jadi jangan takut kalau nanti referral ditiadakan. Dan sekaligus mematahkan anggapan dari Mr. Godfather bahwa bisnis VTube tanpa referral bisa mampus. Itu salah berarti ya guys ya. Kalian tonton lagi, dan juga konten gue kayaknya yang udah di take down deh, yang udah dilaporin sama Mr. Godfather kayak dulu. Dari awal gue mengatakan bahwa tanpa referral pun kalian bisa mencapai sampai level bintang 6 ya. Jadi tidak ada masalah tanpa referral. Ataupun kalau masih tetap nanti VTube yang baru mau pakai referral ya, tentu sistemnya harus diganti, bukan referral yang seperti itu ya gitu. Jadi kita tunggu aja nanti VTube 3.0 seperti apa. Yang kedua mengenai VP diberi perusahaan ya. Ya ini yang dari dulu gua selalu ngomong juga, yang dari awal selalu gue ngomong juga dan selalu gue bahas juga, bahwa kita kaum gratisan tanpa fast track main aja ya. Toh nanti kita tagih janji-janji leader yang mana VP itu mau dibeli oleh perusahaan, bener atau enggak. Dulu gue udah pernah ngomong seperti itu ya. Dan ini yang membedakan VTube dengan snack video. Kenapa gue bilang snack video ada poin yang lebih mudah untuk dilegalkan dibanding VTube, karena snack video adalah membayar langsung para anggotanya gitu ya, para membernya. Sedangkan kalau VTube itu member membayar kepada member. Lalu dari info dari kemarin talk show juga kita memperoleh info bahwa Google pun sudah menghapus melalui Kominfo ya. Seperti gue bilang ini tadi sudah diblokir untuk situs dan aplikasinya. Lalu di Google Play Store pun juga sudah diturunkan karena Kominfo sudah meminta kepada Google. Oke, diturunkan ya, udah diturunkan oleh Google. Nah, yang lucunya juga sih kemarin ada itu ya, dari Pak Tongam ada mengatakan jangan nanti pas rugi kalian menyalahkan pemerintah ya. Menuntut ke pemerintah, ayo dong pemerintah gitu ya, ayo nih selidikin ini kenapa ini gini, ayo minta tanggung jawab ke pemerintah, apakah uang kita bisa dibalikin atau enggak dan lain-lain, mintanya ke pemerintah. Sedangkan pas enak-enak memperoleh untung diajak makan atau ngopi juga enggak ya. Kalian kalau catat kalau kalian memperoleh keuntungan dari investasi kintil ya, kontak Pak Tongam, ajak ngopi, ajak makan, ngobrol-ngobrol. Jangan nanti begitu udah terjadi kasus saja minta Pak Tongam ya, minta tolong Pak Tongam gitu. Itu kocak juga sih. Lalu info dari Pak Tongam juga dari SWI sudah meminta untuk dihentikan dulu aktivitasnya sementara dan hingga sampai normalisasi ataupun sampai poin-poin yang belum dipenuhi sampai terpenuhi gitu ya. Dan itu sudah dilakukan oleh VTube sekarang, yaitu dihentikan. Artinya sudah dilakukan sampai sekarang. Oke. Di talk show kemarin itu menembus angka penontonnya 20.000 viewers gitu ya, yang membahas mengenai legalitas VTube dan TikTok Cash. Tapi gue yakin itu 15.000 itu VTuber semua itu. Yang TikTok Cash itu paling cuma 5.000. Iya, yakin gue. Kayaknya nonton 75% 80% itu pasti VTuber semua itu yang ingin menyaksikan pembahasan mengenai VTube gitu dibanding TikTok Cash-nya. Ya itu sih. Nah, di konten Mr. Godfather juga memberi saran untuk
ke VTubers dan juga untuk para membernya, nanti jika ada 3.0 yang baru yang muncul ya, lebih baik cairkan segera VP kalian, lalu baru kalian lihat yang 3.0 seperti apa, dan lalu baru kalian jika mau bermain lagi ya silahkan gitu kan. Tapi VP cairkan dulu. Itu tergantung dari kalian semua ya. Kalau menurut pendapat gue gini, kalau untuk kalian yang fast track dan kalian sudah terlanjur investasi, kalian cairkan dulu, itu gue dukung. Bahkan ada yang bertanya kepada gue dan banyak yang DM ke gue gitu ya, menanyakan bahwa bagaimana kelanjutan mengenai VTube 3.0, mengenai VTube ini gitu ya. Terus selalu pertanyaan yang gue pertanyaan pertama adalah ke siapapun, selalu gue tanyanya adalah, kalian ada ikut fast track nggak? Ya, kalian ada ikut fast track nggak? Atau kalian selain ada taruh modal nggak? Terus udah balik modal belum? Ya nggak? Kalau memang belum balik modal, nanti begitu VTube buka, segera tarik modal dulu. Mainkan aja dari keuntungannya. Itu selalu gue ngomong begitu dari semua DM gue dan semua yang masuk ke Instagram gue gitu ya. Selalu gue ngomongnya seperti itu. Artinya gue mendukung pendapat dari Mr. Godfather bahwa kalau yang fast track ataupun kalian yang taruh uangnya di VTube, ya kalian tarik dulu aja modalnya, silahkan ya, untuk lebih aman, untuk kalian secure lah gitu ya. Itu pendapat gue masing-masing. Tetapi kalau kalian masih nggak mau mencairkan VP kalian dan kalian masih mau terus bermain dengan nanti VTube yang baru, ya silahkan, monggo. Kalian melihat nih programnya bagus gitu yang 3.0 dan kalian ternyata berminat, nggak mau tarik VP-nya, silahkan gitu. Tapi kalau gue menganjurkan sih, kalau untuk yang fast track ya, kalau untuk yang fast track dan untuk yang berinvest, tariklah semodalnya dulu lah gitu lah, semodalnya dulu, mainkan dari keuntungan. Kalau untuk kaum gratisan, gue udah nggak perlu ajarin, gratisan gak ada yang rugi, kalian mau narik silakan, nggak mau narik bodo amat ya gitu ya. Lalu di akhir dari konten Mr. Godfather juga ditunjukkan ada petisi, yaitu petisi untuk melegalkan VTube. Percuma guys, percuma. Gue kasih tahu untuk para VTuber, percuma dengan adanya kalian menandatangani petisi itu, percuma ya. Jadi legalitas itu masalahnya adalah bukan dari petisi terus bisa menjadi legal gitu ya. Walaupun di dalam petisi yang itu mengatakan bahwa VTube banyak membantu masyarakat. Nah, ini adalah berita-berita atau info yang menarik nih guys, yang perlu kita bahas, bahwa sampai saat ini pun gue masih sering mendengar bahwa VTube itu sangat membantu masyarakat dan belum ada yang melaporkan kerugian sampai detik ini ya gitu. Belum ada yang melaporkan kerugian pihak yang berwajib atau berwenang. Terlepas dari pokoknya kalau masalah petisi, gue udah deal, nggak mungkin bisa untuk melegalkan VTube melalui petisi ya. Tetap untuk melegalkan itu harus melalui syarat-syarat yang atau undang-undang yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Oke. Nah, terlepas dari itu, jika kalian lihat juga di konten gue yang sebelumnya bahwa VTube ini walaupun nanti berlanjut ataupun dibubarkan, tetapi VTube itu gue anggap berhasil untuk membentuk suatu community yang ternyata cukup membantu banyak masyarakat dan juga banyak melakukan kegiatan yang positif gitu. Termasuk salah satunya adalah ambil contoh VTube itu, waktu di VTube ada yang mengiklankan rumah makan, lalu tiba-tiba para VTuber rame-rame datang ke sana dan foto bareng di rumah makannya, mereka makan sana. Itu artinya mereka saling membantu di luar dari urusan VTube ya. Jadi mereka bukan satu grup VTube gitu, tapi di luar grupnya orang itu, tetapi karena sesama VTuber akhirnya jadi saling membantu usaha dari member kawan kita seorang VTuber itu ya. Jadi itulah yang gue salut, sudah membentuk komunitas yang positif dan solid guys, dan rela berkorban juga untuk VTube. Hebat VTube bisa menciptakan komunitas sampai segitunya gitu.
Itu gue salut guys, gitu ya, itu gue salut. Walaupun ya kadang-kadang kita orang bilang supporter garis keras lah gitu ya, istilahnya seperti itulah, supporter garis keras itu. Salut. Walaupun kadang-kadang kita sering dibully dan lain-lain gitu ya, ataupun juga faktanya kadang-kadang ada yang menyakitkan juga, faktanya menyakitkan, itu menyedihkan, tetapi kalian tetap berjuang dan tetap ini rela berkorban untuk VTube gitu. Jadi itu nggak gampang loh membangun sebuah komunitas yang seperti itu, dan VTube berhasil membangun itu. Jadi di luar dari VTube, gue cukup mengacungkan jempol untuk komunitas VTube yang selalu solid, rela berkorban untuk VTube ya, dan juga ternyata banyak membantu masyarakat, dan belum ditemukan yang namanya laporan kerugian itu. Dan terakhir, last but not least, di kontennya Mr. Godfather juga mengatakan kalian sudah pernah menandatangani term and condition di VTube yang 2.1.6 ya. Kalian sudah menandatangani, berarti kalian setuju ya terhadap aturan VTube 2.1.6 ya. Tetapi jika nanti VTube 3.0 keluar ya, tentu saja itu harus term and condition 3.0 ya. Tidak bisa menggunakan term and condition 2.1.6 karena kan nanti yang baru kan merupakan wajah baru ya kan. Gaya permainannya yang baru juga kita nggak tahu seperti apa ya kan. Akan ada e-commerce juga, sesuatu yang berbeda ya kan. Term and conditionnya tentu juga sangat-sangat berbeda. Jadi term and condition 2.1.6 secara hukum itu tidak bisa dipakai untuk VTube yang wajah baru. Oke, itu aja guys. Jadi pengamatan gue mengenai pengamatan coy, udah kayak ini komentator sepak bola. Yoi, jadi itu aja kira-kira review gue mengenai konten video dari Mr. Godfather yang tertunda, dan juga mengenai talk show kemarin dari Kominfo. Kita tunggu aja guys saga VTube ini. Jadi kembali lagi gue akan sampaikan, bangunlah suatu suasana yang menenangkan, yang mendamaikan sambil untuk para VTuber sambil menunggu keluarnya VTube 3.0 yang baru. Oke. Untuk para haters, kembali lagi gue sampaikan, untuk kalian VTube is done. The last VTube yang kemarin ya, di yesterday VTube itu udah tutup, sudah diblokir, sudah nggak ada lagi di Play Store, sudah selesai ya. Yang ada adalah nanti yang baru. Maka dari itu sudah tidak perlu ada lagi isu-isu negatif ataupun hinaan ataupun celaan terhadap VTube, karena itu sudah berakhir, sudah di end, over, tamat, finish him. Nah itu pokoknya udah kelar lah istilahnya, udah selesai ya. Yang ada nanti adalah VTube yang baru. Oke. Jika menurut kalian ini sudah tutup, ini sudah selesai, dan menurut kalian para haters ini tidak akan ada lagi ke depannya, ya udah, ngapain lagi perlu dibahas-bahas, ngapain perlu disindir-sindir, ngapain lagi perlu dicaci ataupun dihina ataupun dicemooh untuk para VTubersnya gitu, ngapain gitu ya. Jadi buat kalian it's over, ciptakan suasana yang damai ya, sebagaimana gua kasih contoh kemarin itu pilkada ataupun pilpres, mungkin kalian berbeda pendapat, tapi setelah itu selesai semuanya adalah satu, bangsa Indonesia, kita bergandengan tangan. Oke? Jadi itu yang gue harap dari para haters. Kalau untuk para VTubers, memang masih berharap kepada VTube 3.0 yang baru, wajah baru, seperti apa, ya kita nantikan aja. Ya oke, gitu aja guys dari gue, kira-kira udah panjang juga videonya. Jangan lupa untuk di like jika kalian suka dengan video ini, dan juga di share jika menurut kalian info ini informatif ya, dan juga silakan kalian komen apa aja sesuai dengan syarat komentar di VTube di YouTube ya,
dan juga di subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten Koko Dugong yang lainnya. Oke guys, Koko Dugong pamit, ciao, bye bye.